Glider ini jenis leu. Untuk betinanya ini saya yakin 100% leu, tapi untuk yang jantan ini tadi saya baru dapat dari seorang teman dari daerah Kedungmundu ya. Beliaunya tadi ke sini, kemudian bilangnya sih ini jenisnya platmos gitu ya. Yang ini nih, yang deket ini platmos, tapi saya nggak tahu ini platmos apa bukan. Yang penting warnanya bagus, terus mereka berjodoh gitu. Ini sudah saya satukan kira-kira 2 jaman ya. Saya pantau karena masih penjodohan. Kalau dia masih akur begini ya insya Allah berarti berjodoh. Untuk saat ini saya beri makanan tambahan extra fooding, yaitu jenis ulat Jerman. Ini betinanya sudah pernah produk ya, tapi pejantannya kemarin tidak bisa melanjutkan perjuangan. Ada sesuatu hal, maka digantikan dengan ini, jantan yang baru. Cukup bagus. Ini kalau menurut teman-teman ini masuknya leu juga atau platinum ya. Tolong bantu komen ya teman-teman. Untuk sugar glider itu makanannya macam-macam sih. Bisa dikasih buah-buahan yang manis-manis terutama ya. Terus kemudian bisa dikasih serangga, kasih jangkrik gitu ya. Ulat Jerman yang gede ini. Ada juga ulat Hongkong juga boleh. Tapi tentunya ya nggak tiap hari ya dikasih ulat ya. Karena jenis hewan ini adalah hewan pemakan segalanya, dia omnivora. Aktifnya di malam hari ya. Kalau orang-orang yang belajar ilmiah itu sih katanya hewan nokturnal gitu ya. Ini ekornya nih. Wih, cukup panjang, menyenangkan nih. Tuh, rukun sekali ya, alhamdulillah. Semoga bisa berjodoh. Kalau ini besok ada anaknya, siapa yang mau pesan silahkan ya. Nanti bisa pesan. Saya kasih nomor HP-nya nanti. Semoga nggak lupa. Atau kalau ada yang mau pesan besok anaknya ya, bisa dicatat nih nomor HP saya. 085 726 406 968. Ini kita ternak di rumah ya. Kami menyebutnya Taman Sekar Kinanti. Ya sebenarnya sih untuk sekarnya sendiri nggak ada sih. Taman Sekar itu hanya ada beberapa tanaman di depan rumah. Tapi kita suka menyebutnya tempat kami ini sebagai Taman Sekar Kinanti. Nih mereka sangat menikmati, suka sekali kalau makan ulat Jerman. Dulu saya sering memberi makan dengan bubur bayi ya, bubur bayi. Tapi kalau bubur bayi terus mungkin juga kurang bagus karena bubur bayi kan bubur pabrikan ya. Selain itu juga harganya lumayan sih, wong waktu itu harganya sempat naik turun 6.000, 7.000, 8.000, 8,5. Nggak tahu kok bisa berubah-ubah begitu ya.
Akhirnya saya coba variasikan dengan buah-buahan, ada pisang gitu ya, pas musim banyak pisang. Pas banyak mangga gitu, mangganya pada berjatuhan nggak kepake gitu. Saya minta tolong teman-teman saya yang ada mangga berjatuhan, dikumpulkan saja. Yang jatuh itu kan biasanya ada ulatnya tuh. Dikumpulkan saja, nanti saya pakai. Ini ya saya pakai, tak kasihkan ke sugar glider gini. Ya mereka ya suka. Cuma kalau mangga itu kan agak basah ya, jadi kandangnya menjadi agak kotor karena basah. Untuk sugar glider sendiri pembersihan kandangnya paling bagus sih setiap hari. Tapi kalau nggak bisa setiap hari ya paling tidak seminggu sekali lah bisa. Kalau masih nggak bisa lagi bisa sebulan sekali loh. Apa nggak bau? Ya tergantung perlakuan kita. Kalau misalnya kita setting untuk kandangnya, kita kasih alas dari pasir gitu ya. Alasnya pasirnya yang halus, jadi nanti kalau pipis atau buang BAB gitu ya, itu kena pasirnya. Nanti dia akan ternetralkan baunya, jadi nggak terlalu bau. Insya Allah aman lah ya. Terus kemudian untuk makanannya juga harus ini ya, kita benar-benar atur supaya apa? Supaya nggak menimbulkan kotoran yang berlebihan. Gitu. Kalau misalnya dia pipis di misalnya kayak gini nih. Ini kan ada apa namanya? Ada kain ya. Kalau dia pipisnya di kain ya tinggal kainnya kita ganti gitu aja. Kan nanti bau pesingnya kan hilang. Karena ukurannya mungil ya BAB-nya ya sedikit, pipisnya juga tidak banyak. Sehingga asik aja sih. Nih. Bagi yang pengen pelihara, teman-teman bisa mempertimbangkan ya untuk hewan mungil ini. Ukurannya mungil banget kok. Ini. Nih, tuh. Mungil kan ini jari saya besar nih, lebih dekat. Nggak nyampe yang tangan satu megang HP. Ini perbandingannya nih, ini jari saya nih. Tuh, tangan saya segede ini. Itu sugar glidernya di dalam. Oke. Saya ini hanya cerita kondisi SG di kandang saya ya teman-teman. Kalau yang melihat sudah punya pengalaman agak lama atau punya pengalaman berbeda ya, disclaimernya ini hanya berlaku di kandang saya. Gitu. Kalau untuk ada suhu yang sudah berpengalaman, ini sebut saja hanya sekedar orang ngobrol lah, perkenalan untuk teman-teman yang belum mengenal SG secara mendalam atau yang baru berkenalan saja, untuk mempertimbangkan barangkali besok-besok pengen ternak SG. Nah, ini jenisnya teman saya bilang platinum moza. Bener apa enggak ya silahkan teman-teman berikan penilaian. Kalau yang satunya tadi leukistik. Umumnya kalau sugar glider itu warnanya abu-abu, maka secara umum sugar glider itu namanya adalah classic gray. Classic gray ya. Jadi warna abu-abu klasik yang kalau di alam sih rata-rata warnanya abu-abu ya. Dulu saya mengira sugar glider kayak gini nih yang classic grey gitu ya, saya pikir hanya ada di daerah Papua ya. Ternyata setelah saya dapat kiriman info dari teman yang ada di Sumatera, itu di hutan mendapatkan sugar glider classic grey. Jadi kemudian mengubah pikiran saya ya. Yang tadinya saya pikir hanya ada di daerah timur, ternyata di daerah Sumatera ada juga. Gitu teman-teman, untuk sementara
obrolan tentang sugar glider kita. Nanti kita sambung lagi lain waktu ya. Terima kasih sudah menyimak tayangan video di channel ini. Berikan masukan, teman-teman pengen dibuatkan video tentang apa, tulis saja di bagian komentar. Nanti kita usahakan untuk membuatnya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.